Secret Lovers, ada yang unik di Pasar Al-Mahira, Kecamatan Kota Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Bebek dan ayam yang dijual ternyata harus dibakar dulu tuh. Biasanya sih bebek dan ayam yang dibakar ini diolah jadi sajian kari dan gulai. Tapi kenapa harus dibakar dulu ya? Secret Lovers, profesi tukang bakar bebek dan ayam rupanya sangat lazim di Kota Banda Aceh loh. Keberadaan mereka sangat mudah ditemukan di Pasar Al-Mahira, Kecamatan Kota Alam, pasar seluas 6.000 meter persegi yang jadi salah satu pusat unggas terbesar di Kota Banda Aceh. For your info nih, di Aceh sebelum dijadikan kari dan gulai, bebek dan ayam harus dibakar dulu ya. Tapi sebelum dibakar, bulunya harus dibersihkan dulu tuh. Cara bikinnya sama juga kak, airnya aja kurang ya. Kalau bebek agak panas sedikit, kalau ayam panasnya jangan berlebihan. Masak ada kayak gitu dia masak. Bebek kenapa harus panas banget airnya? Karena bulunya lebat dia, lebat bulunya. Ayam nggak banyak bulunya, dia lembek dia ayam potong. Untuk bebek, biasanya yang dijadikan kari atau gulai berusia 1,5 hingga 2,5 bulan. Sedangkan ayam berusia 1 hingga 1,5 bulan. Per orang dibayar Rp1.000 untuk membersihkan 1 ekor bebek atau ayam. Nah, cara merebus seperti ini tujuannya untuk membuka pori-pori, sehingga bulunya akan mudah lepas saat dimasukkan ke dalam mesin. Eits, tapi rupanya bebek dan ayam tidak bisa direbus bersamaan ya, karena waktu yang dibutuhkan berbeda. Bebek lama masaknya dia, lama rebusnya. Kalau ayam ni enggak lama dia, paling 2 menit. Bebek 5 menit kadang. Gampang ayam potong. Dia bulu enggak lebat dia, cepat masak dia. Khusus bebek, bulunya harus dicabuti lagi secara manual. Sedangkan ayam langsung bersih begitu keluar dari mesin. Nah, inilah saatnya juru bakar beraksi. Bebek dan ayam yang sudah bersih langsung dibawa ke lapak untuk dibakar. Semua bebek harus dibakar, sementara ayam hanya yang jenis ayam kampung saja. Ahmad sudah menjalani profesi ini selama 26 tahun sejak masih menggunakan kompor minyak. Kalau dibakar ya utamakan untuk wangi. Yang kedua untuk habis bulu-bulu kecil-kecil nih. Nah, biar enak, nggak ada bulu-bulu lagi. Ya dibakar, kalau dibakar nggak enak, nggak wanginya. Ahmad mendapat upah sebesar Rp5.000 untuk 1 ekor bebek atau ayam. Ia juga bisa menerima sistem borongan Rp10.000 untuk 3 ekor. Nantinya bebek dan ayam ini akan diambil oleh pedagang lain yang khusus menjual bebek dan ayam potong. Proses pembakaran bebek lebih lama tuh, bisa sampai 10 menit. Sedangkan ayam hanya sekitar 5 menit saja. Kalau ayam itu lebih cepat, minyaknya lebih banyak, makanya cepat ya. Kalau bebek agak lama sedikit. Tergantung apanya nih, tergantung bebeknya. Kalau bebeknya agak kering, minyaknya kurang, lama dia. Kalau bebeknya minyaknya banyak, dia cepat, karena apinya tambah terus. Ketika dibakar, bebek atau ayam harus sering dibolak-balik agar tidak gosong pada satu titik. Khusus bebek, kepala, leher, dan kakinya nggak dijual tuh. Jadi pembakaran hanya sekitar dada, sayap, dan pahanya aja Secret Lovers. Kalau sudah dibakar, bebek dan ayam justru lebih mudah dipotong. Ototnya tak lagi elastis, bagian kulit dan dagingnya pun tidak licin saat terkena pisau. Oh, lebih gampang lagi kak. Karena udah padat lah. Dagingnya udah padat. Udah panas. Jadi lebih gampang. Nggak lembek lagi, ini kan masih lembek. Dalam sehari, Fadli yang sudah berjualan selama 20 tahun bisa menjual hingga 100 ekor bebek dan ayam dengan harga bervariasi. Mulai dari Rp25.000 tergantung ukuran dan beratnya. Potongan bebek dan ayam juga disesuaikan dengan permintaan pembeli. Nah, Secret Lovers, konsumen bebek dan ayam bakar biasanya berasal dari pengusaha rumah makan.
Salah satunya di kawasan Lambaro, Kabupaten Aceh Besar ini nih. Untuk ayam gulai ini aja sama bebek. Kalau ayam tangkap dia nggak dibakar lagi karena dia kan digoreng. Kalau dibakar nanti dia empuk, dia hancur. Kalau bebek ini kan dia tua, dia memang harus dibakar biar waktu dimasak itu aromanya bangkit ya, istilah bahasanya itu kan. Buat gulai sama kari aja yang dibakar, tapi kalau yang digoreng itu tadi nggak dibakar lagi, langsung. Pembakaran bebek dan ayam rupanya tak hanya mengurangi aroma khasnya yang kuat, tapi bisa juga mengurangi lemaknya. Jadi nanti nggak akan merusak cita rasa kuahnya tuh. Selain itu, walau dimasak lama pun, dagingnya tak mudah hancur. Supaya biar wangi dia, aroma itu, smoky-smokinya lah bahasa gaulnya itu kan. Biar enak dia meresap bumbu, menyatulah bahasanya itu. Kalau buat bulu-bulu halusnya sendiri tuh? Itu karena harus dibuang karena bebek ini rentan sama bau dia. Makanya dia harus dibuang sampai habis ke akar-akarnya lah. Kalau bisa harus dikopek kayak ini tuh. Jadi kayak dikulitin. Biar nggak ada bulu sedikit pun. Memang harus total bersih dia. Khusus bebek, ada beberapa bagian yang harus dibuang, seperti ujung sayap, ekor, dan sisa-sisa darah. Karena dari sinilah aroma kuat berasal. Bagi pekerja warung makan, jasa bakar di pasar sangat memudahkan pekerjaan di dapur karena mereka tak lagi harus membersihkan bulu bebek ataupun ayam. Ya langsung di pasar. Kalau di sini kita nggak terkejar. Karena kan banyak dia 50 ekor. Karena ayam pun setiap hari kadang 150. Kalau hari weekend 200. Jadi kan nggak terkejar ya itu kan. Cuma kalau buat pemotongannya aja nih yang tetap dilakukan. Lakukan sini karena bisa kami atur potongannya kan. Kecil ayamnya kami tahu kayak gini ya. Dapatnya seekor berapa potong. Sudah jadi tradisi di Aceh, bebek harus dimasak kari, sedangkan ayam digulai. Bumbu keduanya sebenarnya sih sama aja, tapi khusus kari harus pakai santan yang lebih banyak. Alasannya karena bebek memiliki aroma yang lebih kuat, sehingga santan bisa mengurangi bau khasnya tuh. Proses memasaknya pun sama, tapi yang paling penting, bebek atau ayam harus dimasak dulu dengan air kelapa, santan, bawang merah, daun kari, serai, dan kecombrang supaya hasilnya akan lebih empuk dan aroma khas pun bisa tersamarkan. Baru deh, masukkan bumbu giling khas kari ataupun gulai. Waktu memasak antara keduanya pun sama, sekitar 1 jam agar bebek dan ayam benar-benar sampai empuk. Kalau di sini proses masaknya masih menggunakan kayu bakar, soalnya aromanya jadi khas. Selain itu, dagingnya cepat empuk karena menggunakan kayu. Satu porsi kari bebek harganya Rp15.000, sedangkan gulai ayam Rp13.000. Uniknya, dulu warga lokal memiliki kebiasaan sarapan dengan kari bebek atau gulai ayam, sehingga kebanyakan warung buka di pagi hari. Namun sekarang, mau pagi, siang, sore, atau malam, makan kari bebek dan gulai ayam cocok-cocok aja tuh Secret Lovers. Apalagi menu warung yang sudah ada sejak 90-an ini, sudah ada ayam goreng dan ayam tangkap juga tuh, sesuai perkembangan zaman. Kalau menurut saya tuh best karena kami juga sering makan di sini. Rempahnya memang terasa khas Acehnya ya, bumbu-bumbunya semuanya terasa, dagingnya juga empuk, jadi memang sedap. Untuk rasanya enak, untuk asin gurihnya juga pas, bumbu rempahnya terasa dan emang khas Aceh banget. Secret Lovers, munculnya profesi juru bakar di pasar-pasar Aceh ternyata untuk memenuhi kebutuhan bebek dan ayam di tiap warung makan yang menyediakan kari bebek atau gulai ayam. Yup, karena kedua masakan ini adalah tradisi kuliner Aceh yang dipengaruhi budaya Arab, India, dan Melayu yang sudah disesuaikan dengan kearifan lokal, rasa, dan tekniknya.